Kenapa? Kenapa yang saya katakan seperti itu? Kenapa? Polisi melindungi Jokowi. Polisi melindungi Jokowi. KPK melindungi Jokowi. Kejaksaan melindungi Jokowi. DPR melindungi Jokowi. DPD melindungi Jokowi. MPR juga melindungi Jokowi. Bayangkan saja. Sampai hari ini. Rektor UGM melindungi Jokowi dengan berbohong dia. Sekarang Prabowo. Bahkan sekarang ini dengan tegas, lantang, hidup Jokowi oleh Presiden Prabowo. Gila ini barang. Nah, kebetulan saya lihat kok tahun 60 nama Pak Jokowi itu Jokowi, J yang sekarang ini. Nah, itu kalau dulu J itu iye. Jokowi jadinya. Nah, perbandingannya teman-temannya yang nama Joko semuanya pakai DJ. Nah, itu keanehan sama saya. Nah, bisa diklarifikasi sama kepala sekolahnya SD, SMP, SMA silakan. Dan sekarang kita bisa lihat kok buktinya ya kan, namanya J ya. Ah, Y ya, J. Enggak pakai D. Itu udah terbukti. Terus warna catatan itu warnanya hitam, teman-temannya sekelas. Dia biru, makanya ada yang aneh nih. Iya kan? Terus ada catatan yang mengenai alamat, nama orang tua semua hilang lembarannya. Teman-temannya enggak. Sampai Bang Egy itu bilang Jokowi nggak punya ijazah. Itu ekstrim sama saya. Bagi saya itu ekstrim. Karena apa? Nggak mungkin lah Jokowi nggak punya ijazah. Ya, dia bisa baca, tulis. Sampai saya ngomong tuh di beberapa kali video, pernah di depan LP Surakarta ada Pak Muslim Arbi juga tuh yang nemeni kami di sana. Saya bilang paling enggak Bang SMA lulus. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nggak lulus. Cuma memang ada misteri. Ada misteri. Kenapa begitu? Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, rupanya terus kita berjuang seperti yang Pak ini sampaikan ini Pak Riza Padilla. Kebetulan beliau juga prinsipal dengan Pak Muslim Arbi. Ada lagi dua itu Tata Liwang, Taufik Bahodin. Satu lagi Bambang Tri langsung. Kami yang minta nih, kita langsung tuh. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya tutup sore lagi. Harus masuk Selasa Kamis, kami datang. Bang Ayu udah ngomong, DHL pokoknya harus masuk ya, siap Bang. Nah, akhirnya kita ribut lah, tarik-tarik urat. Karena itu bukan jam ini. Akhirnya alhamdulillah masuk. Jadi pertama justru Bambang Tri, karena lebih sulit kan jauh. Sekarang kabarnya udah dipindahin nih selnya nih. Di daerah, bukan di Surakarta lagi. Daerah mana Pak Muslim? Klaten. Ya, nah kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi kita semua rata-rata di sini nih yakin. Bahkan bukan kita aja yakin. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin. Bahkan dia bilang 1 miliar ya, 100 miliar %. Pak Jokowi, Pak Prabowo tolong ini. Ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah. Baru terapkan lagi. Presiden itu nggak pantas ngomong begitu. Sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting. Itu namanya orang pinter. Pak Jokowi kurang pinter. Jadi begitu. Ini rektor juga nih, intelektual. Ini tanda kutip nih, intelektual pelacur. Masa? Enggak meriksa, enggak apa. Nah, ini diam lagi nih. Ada kan ada politik ya kan, berpolitik pelacur. Ini intelektual pelacur. Ini tanda kutip nih, sarkastik nih. Nah, saya jabarkan. Kenapa nyebut itu? Saya bisa jelaskan.
Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Nah, sedangkan dalam teori ada disebut teori mala in se. Setiap kejahatan itu ya kejahatan. Sampai kapanpun kejahatan. Harus ada penyelesaian finishnya. Itulah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Fungsi hukum. Manfaat. Apa manfaatnya? Efek jerah supaya nggak ada pemimpin bejat kayak begini lagi. Gitu loh. Betul ya? Nah, terus apa lagi? Keadilan, ya adil lah. Masa profesor, doktor, jenderal, ya waktu dia presiden masa di bawah dia itu kan nggak proporsional, nggak adil, ya kan? Ibarat kaos kaki dipakainya di kepala, sepatu dipakainya di pundak, itu nggak proporsional, nggak adil. Kaki ada di bawah, kayak gitu. Nah, jadi fungsi hukum adalah untuk tadi ya. Kepastian, manfaat, utilitas, keadilan, gerechtigkeit atau justice ya. Nah, ini nggak ditemuin. Nah, sementara tadi kebenaran dalam rangka perdata kita cari itu kebenaran formil. Nih maaf nih, Otto harusnya kalau ada dia tunjukin kita menang juga ikhlas ya, karena itu adalah bukti. Kebenaran putusan perdata itu dicari adalah dari kebenaran formil, bukan material. Kita minta, bahkan kita siap cabut ya. Case close. Kalau dia tunjukkan, tapi nggak mau. Saya nggak yakin tuh Otto tuh megang. Karena apa? Jokowi takut. Dengan Pak Otto pun dia takut. Kapan-kapan? Pak Otto kan orang penegak hukum. Penegak hukum. Intelektual. Oh amin lagi. Pasti kapan-kapan kan, ya nggak benar ini, yang benar, tidak. Dia takut Jokowi itu sama Pak Otto. Nggak mungkin Pak Otto dikasih lihat, nggak mungkin. Apalagi ini udah ada ini. Dari Raymond Sianipar. 1 miliar persen. 100 miliar persen. Nah kalau kami udah ngomong dari dulu. Palsu. Ini Jokowi, saya yakin. Logikanya aja secara psikologis. Ketika wartawan nanyakan. Gimana Pak Jokowi itu tentang tulisan itu dari Bambang Tri? Nah, katanya itu nggak ilmiah. Itu nggak masuk akal. Jadi ini skandal ini bukan skandal main-main. Iya. Jadi dulu kita teriakan itu ketika dia masih menjabat. Makanya kita minta segera supaya dia diberhentikan. DPR diam, MPR diam, DPD diam. Padahal skandal lebih dahsyat. Bayangin saja, memalsukan ijazah, memalsukan identitasnya. Bahkan kemarin itu ada sidang KTP-nya pun yang ngasih nggak lah. Bayangkan saja seorang manusia palsu, ya kan? Dirinya dimanipulasi. Dirinya sendiri manipulasi, asal usul manipulasi, bayangin aja tuh. Bukan hanya masalah keterangan sekolahnya, pribadinya sendiri. Kok bisa itu kita percaya? Jadi menurut saya skandal jasa palsu ini adalah skandal lebih dahsyat daripada skandal Watergate-nya Nixon tahun 1974. Nah, oleh sebab itu, kenapa itu saya katakan seperti itu? Kenapa? Polisi melindungi Jokowi. Polisi melindungi Jokowi. KPK melindungi Jokowi. Kejaksaan melindungi Jokowi. DPR melindungi Jokowi. DPD melindungi Jokowi. MPR juga melindungi Jokowi. Bayangkan saja. Sampai hari ini. Rektor UGM melindungi Jokowi dengan berbohong dia. Sekarang Prabowo juga. Bahkan sekarang ini dengan tegas, lantang, hidup Jokowi oleh Presiden Prabowo. Gila ini barang. Saya nggak bisa nyangka ini. Bayangkan akibat daripada itu respon pasar hancur, ya kan? IHSG hancur, rupiah hancur, kemudian terjadi capital of light, lari keluar uang-uang investor, dolar hancur, rupiah hancur. Artinya apa? Sampai detik ini sudah 6 bulan baru satu presiden Turki yang datang sini. Ini loh, dalam tatanan diplomatik ya. Baru Turki datang ke sini, yang lain nggak ada. Mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya kepada Prabowo, tidak percaya kepada hasil Pilpres yang cuma 35% itu, meskipun dimenangkan oleh MK. Mereka nggak percaya. Pasar akan merespon. Itu buktinya. Jadi jangan kita melihat bahwa kemudian kemarin itu mahasiswa demo gelap. Ya saya kira setelah Lebaran ini akan dahsyat. Mungkin krisis yang dialami oleh kita melebihi dahsyat dari 98. Kenapa demikian? Hari ini kita sudah merasakan.
Ya kan? Nah, oleh sebab itu, teman-teman CPUA, Bang Egy dan semuanya ini, kita tetap maju terus, ya kan? Meskipun hari ini saya yakin Sigit itu nggak diganti oleh Prabowo sebagai presiden itu karena apa? Sigit itu melindungi Jokowi. Kenapa KPK itu meskipun ilegal kepemimpinan tetap jalan terus? Kenapa? Itu adalah 3 juta dolar, ya kan? 3 juta dolar yang digelontorkan untuk merubah merevisi KPK dan melindungi Jokowi. Menurut Hasto. Menurut Hasto. Nah, begitu juga Jaksa Agung. Kita bisa melihat. Jadi betapa rusaknya, hancurnya hukum, hancurnya konstitusi, ya kan? Kepercayaan masyarakat kepada rejim ini sangat rendah. Bayangkan hari ini kan kayak kita nggak punya presiden.